Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 8603501882 dari Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan keterkaitan antara ketiganya dari mata kuliah Filsafat Ilmu untuk melengkapi tugas yang diberikan tutor saya yang bernama Marita Ika Josidawati MPD. Yang pertama, ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi berasal dari kata ontos, yaitu ada atau realitas, dan logos, yaitu ilmu. Jadi, kesimpulannya adalah ontologi adalah ilmu tentang hakikat keberadaan. Apa yang dikaji oleh ilmu? Dan apa hakikat realitas itu? Mari kita bahas. Objek kajian ilmu dibagi menjadi dua, yaitu objek material, merupakan apa yang dipelajari, misalnya manusia, alam, dan sosial. Dan objek formal, mempelajari tentang sudut pandang terhadap objek tersebut. Contohnya dalam pelajaran biologi, yaitu makhluk hidup, dan sosiologi, yaitu hubungan sosial. Ilmu hanya mengkaji sesuatu yang satu, dapat diamati, dan dua, dapat dipikirkan secara rasional. Nah, hakikat realitas. Realitas dapat dipahami dalam beberapa sudut. Yang pertama, realisme atau dunia nyata yang benar-benar ada. Yang kedua, idealisme atau realitas bergantung pada pikiran. Yang ketiga, materialisme, yaitu segala sesuatu bersifat materi. Ontologi membantu menentukan satu, batas kajian ilmu, dan dua, apa yang dianggap ada. Selanjutnya, epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi di sini adalah teori pengetahuan, membahas tentang yang pertama, bagaimana ilmu diperoleh, yang kedua, sumber pengetahuan, dan yang ketiga, cara menguji kebenaran. Yang pertama, sumber pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu empirisme, pengalaman atau indera, rasionalisme, akal atau pikiran, intuisi, pemahaman langsung, dan otoritas dari ahli atau tradisi. Selanjutnya, langkah-langkah memperoleh ilmu. Di sini ada 6, yaitu pertama, observasi atau pengamatan. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, eksperimen atau penelitian. Yang kelima, analisis. Dan yang keenam, kesimpulan. Cara-cara metode ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu sistematis, objektif, dan dapat diuji ulang. Beberapa teori kebenaran. Yang pertama, korespondensi, yaitu sesuai fakta. Dan kedua, koherensi, yaitu konsisten dengan teori lain. Dan yang ketiga, pragmatik, yaitu berguna dalam praktik. Selanjutnya, aksiologi. Apa itu aksiologi? Nah, di sini aksiologi adalah ilmu tentang nilai, membahas yang pertama, untuk apa ilmu digunakan, dan yang kedua, nilai dan etika dalam ilmu. Nilai dalam ilmu tidak bebas nilai sepenuhnya. Nilai yang terkait, yang pertama moral, yang kedua sosial, dan yang ketiga kemanusiaan. Contohnya, teknologi harus bermanfaat bagi manusia. Etika ilmu, ilmuwan harus yang pertama jujur dalam penelitian, tidak memalsukan data, dan bertanggung jawab atas dampak ilmu. Contoh pelanggaran yaitu plagiarisme dan manipulasi data. Tujuan penggunaan ilmu dibagi menjadi 4, yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia, memecahkan masalah kehidupan, mengembangkan peradaban, dan bukan untuk merusak atau merugikan. Nah, keterkaitan ketiganya antara ontologi, epistemologi, aksiologi saling berhubungan. Yang pertama, ontologi, apa yang dikaji. Yang kedua, epistemologi, bagaimana cara mengetahuinya.
dan yang ketiga aksiologi. Untuk apa digunakan? Hubungan ketiganya adalah ontologi, menentukan objek ilmu. Contoh dalam ilmu kedokteran yaitu tubuh manusia. Epistemologi menentukan metode. Contoh dalam ilmu kedokteran, penelitian medis. Dan aksiologi menentukan arah dan tujuan. Jika salah satu tidak tepat, ilmu bisa salah arah atau berbahaya. Contoh dalam ilmu kedokteran, menyembuhkan penyakit. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki 3 landasan utama. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Dan yang ketiga, aksiologi. Ketiganya saling melengkapi dan penting untuk memahami ilmu secara utuh. Sekian presentasi saya. Jika ada kata yang salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.